Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Salah satu karunia yang seringkali kita belum memahaminya, belum mengertinya, atau bahkan buat banyak orang di dalam gereja seringkali masih merupakan istilah yang asing, yaitu nubuat. Karena nubuat ini merupakan kata yang sangat baku sekali, yang sulit untuk dipahami. Mungkin kalau kita bicara tentang iman, kita bicara tentang kasih, kita bicara tentang pengharapan, kita bicara tentang kekuatan, mungkin kita semua bisa mengerti. Bahkan masuk sampai kata penebusan, hikmat, kita masih bisa mengerti. Tapi masuk sampai pada istilah nubuat, mungkin di terminologi bahasa di luar keagamaan, khususnya kekristenan kita, kata itu jarang sekali kita jumpai, sehingga ada banyak orang pikir, apa sih nubuat itu? Mungkin sebagian orang di gereja bahkan belum mengerti dan berkata nubuat. Bahkan mungkin sebagian berkata, saya tidak pernah dengar. Atau yang lain bilang, saya sering dengar tapi tidak pernah diuraikan kepada saya. Atau sebagian berkata, saya sering dengar dan sering diuraikan, dan saya mendapat hal-hal yang membingungkan. Karena sebagian berkata bahwa nubuat itu adalah hal-hal yang akan datang, yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Jadi hamba-hamba Tuhan mulai bernubuat dan berkata bahwa Tuhan bicara kepada saya bahwa nanti akan begini. Lalu sebagian menentangnya dan mulai berkata bahwa wah, berarti itu udah seperti ramalan-ramalan nasib dong. Waduh, bahaya juga kalau ada nubuatan seperti itu. Lalu sebagian berkata, nubuat itu hanya disampaikan oleh nabi-nabi Tuhan untuk menyatakan apa yang akan terjadi pada zaman dulu, khususnya tentang Mesias dan kehancuran serta kebangkitan dari bangsa umat Allah. Lalu sebagian lagi berkata, loh, nubuat itu nggak harus hal-hal yang akan datang, tapi nubuat itu juga adalah penguraian firman Tuhan tentang maknanya. Itu juga merupakan sebuah nubuatan. Kata-kata kekuatan, kata-kata penghiburan, itu juga merupakan nubuatan. Sehingga ada banyak orang memiliki banyak persepsi tentang nubuat. Dan yang parahnya, ada banyak gereja bisa pecah karena nubuatan. Kenapa? Karena nubuatan ini seringkali justru penghiburan dan kekuatan di dalam Tuhan. Karena itu setan menyusup di tengah-tengah istilah nubuatan ini, sehingga apa yang terjadi? Ada banyak hal yang bukan nubuat tapi lu buat-buat, ya kan? Lalu apa yang terjadi? Mulai orang berkata, wah, saya rasa gini. Belum lagi ada yang mulai jadi dalam tanda petik aneh-aneh. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apapun yang kita mau bahas tentang nubuat, selalu saya bilang dasarnya haruslah firman Tuhan. Jangan sampai kita akhirnya terjun pada hal-hal yang dalam tanda petik dunia maya, dunia yang kita nggak sadar, dunia yang kita nggak ngerti. Hanya kemudian karena kita rasa, wah, ada ular di atas kepala, ada ini dan segala macam, saudara-saudara. Dan akhirnya apa yang terjadi? Justru penafsiran yang aneh-aneh mulai terjadi. Mari kita jadi orang percaya yang bergantung teguh pada firman Tuhan, yang gali firman Tuhan, yang hidup sesuai firman Tuhan dan berdasar teguh hanya pada firman Tuhan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Hari Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, berkat, mujizat dan kemenangan serta perkara-perkara yang besar. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam program ini juga secara khusus dari dasar hati saya yang terdalam, saya mau berterima kasih untuk setiap saudara yang telah menghubungi kami melalui telepon, telah menghubungi kami melalui surat, saudara-saudara yang rajin mengunjungi alamat website kami, dan saudara yang kasih dalam Tuhan di dalam Kristus. Itulah merupakan kebanggaan kami. Karena itu saudara jangan
ragu-ragu, kalau saudara ada masalah atau apapun, kirimkan surat saudara, dan saya dengan senang hati dan tim pelayanan kami dengan sangat senang hati mendoakannya, lalu menjawab surat saudara dan membawanya ke dalam tangan Tuhan, karena kita percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dan terima kasih buat setiap saudara yang mengirimkan email kepada kami, saudara-saudara yang mengunjungi website kami dan menjadikan website ini sebagai sumber kekuatan untuk saudara mempelajari firman Tuhan. Ada banyak artikel-artikel rohani yang akan sangat menguatkan saudara. Ada banyak informasi-informasi yang akan membuat saudara lebih update di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan juga secara khusus saudara-saudara yang telah menghubungi kami melalui telepon, kami bersyukur. Begitu banyak orang juga yang sudah bersaksi bagaimana tangan Tuhan membela, mengerjakan mujizat. Dan saya mau encourage saudara, saya mau mengingatkan saudara cerita tentang 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Yesus, hanya satu yang kembali dan bersyukur. Itu sebabnya saya mau encourage saudara-saudara yang sudah menerima mujizat, baik pemulihan, baik pertobatan, baik kesembuhan, baik perkara-perkara yang dahsyat yang sudah alami dari Tuhan melalui program pelayanan ini. Saudara dapat berkirim surat kepada kami atau dapat mengirimkan email saudara kepada kami. Dan saudara gue yang kasih dalam Tuhan, setiap surat dan email saudara saya percaya sangat berarti, karena itu juga dapat menguatkan orang lain, itu dapat menguatkan rekan-rekan seiman. Mungkin kadang-kadang saudara suruh bersaksi langsung di depan gereja malu, tapi lewat surat saudara, lewat email saudara, ini akan kami sampaikan lagi kepada banyak orang, sehingga orang-orang diberkati, dikuatkan, dan menerima banyak hal yang baik dari Tuhan. Karena itu doa kami tetap supaya saudara maju, kuat, teguh, tangguh dalam Tuhan, dan senantiasa melihat hal-hal yang baik dari Kristus. Haleluya. Dan dalam program ini kita memang sedang membahas tentang nubuat. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara pelajari dalam Alkitab, memang Alkitab banyak berisi tentang nubuatan-nubuatan. Bahkan juga dalam Korintus ditegaskan bahwa salah satu karunia adalah nubuat, bahwa nabi jabatannya memang sudah berlalu, tapi karunianya masih dipercayakan. Minimal setiap kita, nubuat kita adalah menguatkan orang lain, menghiburkan orang lain, dan membawa orang lain untuk makin dekat dengan Tuhan. Nah, dalam 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-21 demikian firman Tuhan. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepada suara dari yang maha mulia mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat beberapa hal yang penting. Yang pertama, nubuatan firman itu pasti. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan dalam Alkitab ada banyak nubuatan-nubuatan firman Tuhan. Dan nubuatan-nubuatan firman Tuhan itu pasti. Karena kalau Alkitab misalnya berkata satu orang bertobat, seluruh isi rumah tangga diselamatkan, itu nubuat firman Tuhan yang bukan hanya pada zaman itu digenapi, tapi bagi kita juga akan kita alami. Kalau Alkitab berkata waktu kita mengaku dosa kita, Allah itu setia dan adil, dia akan mengampuni, menyucikan kita dari segala kejahatan. Bukan hanya pada waktu itu digenapi, tetapi juga bagi kita akan digenapi. Jika Alkitab berkata jangan takut, hari ini aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Itu bukan hanya berita nubuatan firman pada zaman itu, tapi bagi kita setiap hari kita adalah hari sukacita, hari keselamatan, karena juru selamat telah dilahirkan buat kita. Jadi yang pertama yang kita pelajari bahwa nubuatan firman Tuhan itu pasti, nggak ada yang perlu kita ragukan. Berarti kalau saudaraku yang kasih dalam Tuhan, nubuat tapi tidak benar, nubuat tidak pasti, itu bukan nubuat. Itu hanya lu yang buat-buat, saudara-saudara, ya kan? Nah, berarti dari sini kita bisa checking listnya nubuatan firman Tuhan itu benar atau tidak. Karena nubuatan firman Tuhan itu pasti. Kalau sudah pelajari dari dasar Alkitab, maka nubuatan firman Tuhan itu pasti, ya kan? Kadangkala waktunya begitu panjang. Waktu Yesaya bernubuat, hai Bethlehem di tanah Efrata, waktunya panjang, tetapi kejadiannya tepat, benar,
pasti. Haleluya. Yang kedua saya pelajari bahwa nubuatan firman itu menguatkan. Jadi nubuatan firman Tuhan itu selalu menguatkan. Kalaupun nubuatan firman bicara tentang kehancuran, pasti ada janji tentang pemulihannya kalau kamu mau bertobat. Jadi selalu itu menguatkan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau nubuatan justru menghancurkan rumah tangga, nubuat justru membuat orang tidak ke gereja, nubuat justru membuat orang stres, saya khawatir itu bukan nubuat lagi, tetapi itu hanya tekanan-tekanan yang memecah belah umat Tuhan. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, nubuatan firman itu bukan hanya pasti, tapi juga menguatkan. Waktu kita terima firman, dia menguatkan kita, membangkitkan semangat kita. Itu tugas kita, menyatakan nubuat Kristus. Artinya apa? Kita menguatkan orang lain, menghiburkan orang lain, membawa orang lain untuk makin hari makin bersemangat dalam hidup dan makin dekat dengan Tuhan. Haleluya. Dan yang ketiga saya pelajari bahwa nubuatan firman itu meninggikan Kristus. Haleluya. Nubuatan firman itu meninggikan Kristus, sehingga kita makin hari makin tertuju kepada Kristus. Makin hari kita makin melihat kemuliaannya dinyatakan. Kalau nubuatan firman akhirnya membuat seorang serakah, membuat orang akhirnya banggakan dirinya, membuat seorang berpikir, wah saya lebih rohani dari yang lain. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu bukan nubuatan, itu hanya perasaan-perasaan, keinginan-keinginan yang kita mulai nyatakan. Tapi nubuatan firman Tuhan selalu meninggikan Kristus, sehingga hanya Kristus yang ditinggikan. Karena Alkitab tegas berkata, orang yang mencari kerajaan Allah serta kebenarannya, semuanya akan ditambahkan kepadanya. Yang keempat, yang terakhir saya pelajari, bahwa nubuatan firman itu membawa kehidupan yang makin dekat dengan Kristus. Artinya gini, nubuatan firman kita terima dan merubah hidup kita, merubah karakter kita, merubah segala sifat-sifat yang buruk dan membuat kita makin dekat dengan Kristus. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, terima Alkitab firman Tuhan ini sebagai nubuatan-nubuatan Allah yang memampukan kita untuk hidup berjalan dalam kuasa kemuliaannya. Tetapi jadi seorang percaya yang selalu menguatkan orang lain. Yang saya pakai istilah menyampaikan nubuatan-nubuatan. Bukan hanya apa yang akan terjadi buat kamu 10 tahun. Bukan hanya itu. Mulai dari hal sederhana, kita menguatkan orang lain, menghiburkan orang lain, menyatakan janji-janji Tuhan dalam kehidupan seseorang. Maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya hidupmu akan jadi berkat buat banyak orang. Suami menguatkan istri, istri menguatkan suami, orang tua menguatkan anak-anak, anak-anak menguatkan orang tua. Dan kita melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Haleluya. Kalau selagi dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Dan saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang dalam pergumulan, karena kami percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan jamah, sehingga setiap kami memiliki karunia-karunia bernubuat itu, menyatakan kehendak Tuhan, memberi kekuatan, memberi penghiburan, membawa damai sejahtera dimanapun Tuhan tempatkan kami. Di dalam nama Yesus, hamba juga doa buat yang sakit, kuasa kesembuhan mulai turun, yang lemah, kekuatan dari Tuhan mulai terjadi, rumah tangga yang goyah, orang-orang muda yang lemah, hamba doakan di dalam nama Yesus, kami semua boleh melihat mujizat yang Tuhan sediakan buat setiap mereka yang percaya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus sumber kekuatan dan kemenangan kita. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.